Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Rizky dengan NIM 502023029. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang tindak pidana terorisme dan hak asasi manusia, analisis delik, kausalitas, mens rea, dan asas non-retroaktif dalam penanggulangan terorisme. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Latar belakang terorisme. Terorisme merupakan kejahatan transnasional yang dikategorikan sebagai extraordinary crime karena dampaknya yang besar terhadap keamanan negara, stabilitas politik, dan ketertiban masyarakat. Dalam memberantas terorisme, negara sering dihadapkan pada dilema antara memperkuat kewenangan aparat dan menjaga perlindungan hak asasi manusia. Analisis terhadap definisi, karakteristik, unsur kausalitas, niat jahat, serta hubungan antara asas non-retroaktif dan penindakan terorisme yang menjadi penting untuk memastikan penegakan hukum yang tetap berada dalam kerangka demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Terorisme secara kasat mata merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-kombatan untuk mencapai tujuan politik dan skala lebih kecil daripada perang. Menurut Muladi, dalam bahan seminar pengamanan terorisme sebagai tindak pidana khusus Jakarta 28 Januari 2004, dijelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa karena berbagai hal. Yang pertama, terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, hak asasi manusia untuk hidup dan hak asasi manusia untuk bebas dari rasa takut. Yang kedua, target terorisme bersifat random atau indiscriminate yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah. Yang ketiga, kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern. Yang keempat, kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dan terorisme internasional. Yang kelima, kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun internasional. Yang kelima, dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Terorisme sebagai kejahatan telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara, tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Definisi terorisme. Secara umum, terorisme dapat dipahami sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror secara halus dengan tujuan ideologis, politik, atau gangguan keamanan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas untuk tujuan ideologi, politik, dan keamanan. Karakteristik delik terorisme. Beberapa karakteristik terorisme yang membedakan dari kejahatan biasa. Yang pertama, motif ideologis atau politis. Yang kedua, kekerasan sistematis dan direncanakan. Yang ketiga, dampak luas, fisik, psikologis, dan sosial. Yang keempat, menimbulkan ketakutan massal. Yang kelima, melibatkan kelompok atau jaringan terorganisir. Yang keenam, target tidak spesifik, termasuk fasilitas publik dan warga sipil. Isu kausalitas. Penentuan kausalitas dalam tindak pidana terorisme cenderung kompleks karena yang pertama, serangan teror biasanya memiliki multiple actors, pelaku lapangan, penyandang dana, perekrut, dan perencana. Yang kedua, akibat yang ditimbulkan tidak hanya fisik, tetapi psikologis dan simbolis. Yang ketiga, hubungan sebab akibat seringkali tidak linear, khususnya dalam jaringan terorisme modern. Niat jahat atau mens rea. Mens rea dalam terorisme menuntut adanya yang pertama,
kesengajaan untuk menimbulkan ketakutan luas. Yang kedua, tujuan politis atau ideologis. Yang ketiga, keinginan mengguncang stabilitas negara. Asas non-retroaktif dalam hukum pidana. Asas non-retroaktif menyatakan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana atas tindakan yang pada saat dilakukan belum diatur sebagai tindak pidana. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 KUHP, Pasal 281 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dan International Covenant on Civil and Political Rights atau ICCPR. Tantangan penegakan terorisme, hak asasi manusia versus keamanan. Penindakan terorisme sering berbenturan dengan hak asasi manusia, misalnya penangkapan preventif, penyadapan, perluasan definisi terorisme, penggunaan kekuatan mematikan, proses penyidikan berbasis intelijen. Mencari keseimbangan. Agar penegakan terorisme tidak melanggar hak asasi manusia, perlu adanya prosedur hukum yang transparan dan akuntabel, pengawasan yudisial terhadap penyadapan dan penangkapan, kepatuhan pada prinsip due process, dan kontrol terhadap kewenangan aparat agar tidak terjadi abuse of power. Kesimpulannya, tindak pidana terorisme memiliki karakteristik khusus yang berbeda dari tindak pidana umum, termasuk unsur kausalitas dan mens rea yang lebih kompleks. Penegakan hukum terhadap terorisme harus dilakukan secara efektif, namun tetap sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Penerapan asas non-retroaktif masih wajib dijaga agar tidak terjadi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Negara harus menemukan keseimbangan antara kebutuhan menjaga keamanan dan kewajiban menghormati hak asasi manusia, sejalan dengan standar hukum nasional maupun internasional. Selesai sudah pemaparan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.